karena kita ini bukan organisasi bisnis, maka penerima keuntungan paling besar nanti harus warga, individu warga dan bukan lembaga organisasi. Nah jadi misalnya gini ya, kita sudah buat skemanya, karena ini nanti akan menyangkut bisnis-bisnis yang cukup besar. Alhamdulillah kita sudah buat skema untuk pengelolaan bisnisnya. Bapak tentu sudah mendengar tentang kerjasama dengan pemerintah dalam bentuk pembentukan badan-badan usaha milik NU atau BUMNU yang ditargetkan 250 BUMNU itu. Nah, tapi kita membuat skemanya sedemikian rupa sehingga pertama individu-individu warga yang paling akan dapat keuntungan paling besar. Yang kedua, bisnis yang dijalankan itu terjamin profesionalitasnya. Nah, yang kita bikin sekarang skemanya adalah bahwa di PBNU ini insya Allah ini sudah jadi. Tanggal 5 kemarin ini, tanggal berapa? Tanggal 6 kan? Jadi hari kemarin itu sudah jadi yang menghandle kebetulan menantunya Ki Anwar, terus Ais. Kita sudah punya koperasi di PBNU ini. Nah, koperasi ini anggotanya adalah semua personil pengurus NU. Nanti semua personil lembaga dan banom-banom semua akan masuk sebagai anggota koperasi dan akan terus menjadi anggota koperasi tanpa tergantung masa jabatan. Jadi walaupun nanti sudah tidak menjabat, masih tetap anggota koperasi. Nah, nanti koperasi ini akan membentuk perusahaan PT join dengan PBNU sebagai lembaga, tapi saham mayoritas ada di koperasi. Jadi nanti 51-49, yang 51 koperasi, yang 49 PBNU. Supaya apa? Supaya PBNU tidak bisa ngerusui bisnis. Sehingga bisnis ini tidak akan terganggu oleh dinamika-dinamika internal di dalam PBNU. Gitu. Misalnya kalau tiba-tiba saya tidak waras, itu bisnisnya nggak terganggu. Atau kalau ganti pengurus nanti beda pikirannya, bisnisnya tetap tidak terganggu. Karena kontrol sebagian besar ada di koperasi yang anggotanya semua personil dengan motivasi yang murni ekonomi. Jadi anggota karena memang berkepentingan untuk dapat keuntungan, ikut mendapat bagian keuntungan. Nah, tapi bagaimana dengan kebutuhan pembiayaan organisasi? Kita nanti akan buat, jadi keuntungannya itu nanti akan dibagi antara koperasi dengan PBNU 51-49%. Tapi kita bikin benchmark, batas gitu. Jadi kita bikin batas. Nanti kan kita tetapkan bahwa keuntungan boleh dibagi kalau sudah mencapai lebih dari 300 miliar setahun dan kelebihannya inilah yang dibagi. Yang 300 miliar ini semuanya harus masuk ke kas PBNU yang tasarrufnya diserahkan kepada PBNU. Bapak-bapak bisa bayangkan kalau kita berani masang batas 300 miliar, ya, berarti seluruhnya kira-kira dapat berapa, itu bisa dipakai ngalamun lah gitu. Karena kita bilang 300 miliar masuk kas PBNU, tasarruf terserah PBNU, kelebihan dari 300 miliar itu baru bisa dibagi antara koperasi dan PBNU, sehingga dapatnya double nanti. Dan memang di situ inti dari khidmah kita. Ya, perlu diingat sekali lagi, NU bukan organisasi bisnis. NU ini organisasi sosial keagamaan, istimaiyah, diniyah, istimaiyah. Ya, program kita sebenarnya ya program istimaiyah, diniyah. Nah, kita lakukan bisnis ini untuk dapat sumber pembiayaan bagi program-program itu. Nah, nanti perusahaan ini yang
buat join antara koperasi dengan PBNU akan menjadi holding company yang kemudian bekerja sama dengan PW-PW dan PC-PC untuk membuat BUMNU-BUMNU daerah. Nah caranya koperasi nanti akan membuat cabang-cabang koperasi di daerah. Jadi supaya cepat nanti koperasi di PBNU ini yang akan buka cabang di PW dan PC. Anggotanya di cabang-cabang itu adalah para personil pengurus PW dengan banom-banom di tingkat PW, pengurus PC dengan banom-banom di tingkat PC. Nanti koperasi cabang koperasi di PW dan PC ini bekerja sama dengan BUMNU pusat untuk membuat BUMNU daerah dan mengelola berbagai macam bisnis yang nantinya kita distribusikan ke daerah-daerah. Ini semua untuk menjaga pertama bahwa keuntungan ini betul-betul keuntungan yang menjadi hak organisasi betul-betul masuk ke organisasi. Tapi pribadi-pribadi juga tetap pribadi-pribadi pengurus ini tetap punya hak untuk ikut mendapatkan keuntungan, ya. Tapi tidak boleh dimonopoli, semuanya harus punya hak yang sama. Semua harus punya yang sama sebagai anggota-anggota koperasi. Dan keanggotaan koperasi tidak tergantung masa jabatan, seumur hidup pokoknya. Tetap punya hak untuk menjadi anggota koperasi. Nanti itu ada aturan-aturan dalam keanggotaan itu detailnya nanti. Nah ini yang pertama.